Renungan bagi saudaraku yang golput. Hal ini menyambut pilkada, khususnya pilkada Jakarta, oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA Hafidhahullah. Pertama, para ulama yang menyuruh nyoblos sangat banyak dan lebih senior. Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Al-Lajnah Ad-Daimah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, Syekh Shalih Al-Luhaidan, Mufti Arab Saudi Syekh Abdul Aziz Al-Syaikh, Syekh Nasir As-Sastri, Syekh Ali Hasan, Syekh Masyur Hasan, Syekh Musa An-Nasr, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, dan masih banyak yang lainnya. Maka mengikuti ulama senior, para orang tua yang tinggi ilmu dan ketakwaan mereka lebih utama daripada mengikuti pendapat para ustadz seperti kami. Kedua, jika ada yang berkata, para ulama tidak tahu kondisi Indonesia, kita katakan, ini adalah tuduhan yang tidak beralasan dan terlalu dipaksa-paksakan. Karena masalah pemilu dan demokrasi adalah permasalahan yang umum menimpa banyak negeri kaum muslimin, seperti Yaman, Kuwait, Irak, Aljazair, dan lain-lain. Sebagian ulama tersebut sering ke Indonesia, seperti Syekh Ali Hasan yang sudah 17 kali ke Indonesia, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan Syekh Abdul Razak yang sudah berulang-ulang ke Indonesia. Di antara para ulama tersebut adalah Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi yang telah menulis buku khusus tentang politik, Madarikun Nadhar. Beliau pun menyuruh untuk memilih. Ketiga, jika ada yang berkata para ulama juga bisa salah berfatwa, maka kita katakan hal ini memang benar. Namun jika para ulama saja bisa salah, apalagi para ustadz yang berseberangan tentu bisa lebih salah lagi. Kaidah yang dipakai oleh para ulama adalah irtikab akhafu ad-dararain, yaitu menempuh kemudorotan yang lebih ringan dalam rangka menjauhi kemudorotan yang lebih besar. Dalil akan kaidah ini sangatlah banyak. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih membiarkan orang Arab Badui kencing di Masjid Nabawi dan melarang para sahabat yang hendak mencegah orang Arab Badui tersebut karena pilihan para sahabat akan lebih fatal akibatnya. Hal ini bukanlah berarti Nabi mendukung adanya kencing di masjid. Kaidah ini berbeda dengan kaidah darurat tabihul mahdurat. Analogi boleh makan babi, kalau tidak maka akan meninggal. Nabi tatkala memilih membiarkan Arab Badui tersebut kencing bukan sedang dalam keadaan darurat dari sisi bahaya, akan tetapi dari sisi dua kemudorotan yang tidak bisa dihindari, maka beliau memilih mudarat yang kecil. Kelima, pernyataan bahwa menyoblos berarti mendukung demokrasi adalah pernyataan yang tidak benar. Karena kaidah ini menempuh kemudorotan yang lebih ringan bukan berarti mendukung kemudorotan. Ini merupakan perkara yang sangat jelas bagi yang paham akan kaidah tersebut. Sebagaimana tadi Nabi membiarkan orang Arab Badui kencing di masjid, maka bukan berarti Nabi mendukung adanya kencing di masjid. Pernyataan inilah yang sering disalahgunakan oleh sebagian saudara kita untuk mengkafirkan orang-orang yang nyoblos karena persepsi mereka bahwa memilih melazimkan mendukung kesyirikan demokrasi dan berarti kafir. Keenam, pernyataan golput lebih selamat, maka perlu direnungkan kembali.
Seorang yang golput pun tidak akan terhindar dari kemudorotan yang akan muncul di kemudian hari. Siapapun presidennya, pasti undang-undang yang diputuskannya akan berpengaruh bagi rakyat Indonesia. Golput hanya bisa terhindar dari dampak demokrasi Indonesia jika golput pindah ke luar negeri, ke Arab Saudi misalnya. Pernyataan bahwa yang nyoblos akan ditanya pada hari kiamat, sementara yang tidak nyoblos tidak ditanya, maka kita katakan seseorang yang golput, jika ternyata karena golputnya itu, maka naiklah pemimpin yang membawa kemudorotan bagi Islam dan kaum muslimin, maka ia pun akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Pernyataan kalau nyoblos maka bertanggung jawab atas hukum-hukum yang kemudian hari dikeluarkan oleh pilihannya. Jawabannya ini tidaklah lazim. Kembali kepada kaidah memilih kemudorotan yang lebih ringan bukan berarti mendukung kemudorotan. Sebagaimana analogi baginda Nabi membiarkan Arab Badui kencing di masjid bukan berarti membolehkan apalagi mendukung kencing di masjid. Kalau ada yang bilang bahwa yang nyoblos manhajnya perlu dipertanyakan, maka kenyataannya mereka yang nyoblos telah mengikuti fatwa para ulama. Bahkan banyak dan mayoritas para ulama, kalau bukan fatwa para ulama yang diikuti, lantas siapa lagi? Kedelapan, Syekh Ali Hasan pernah berfatwa untuk tidak nyoblos tatkala ada pemilu di Irak. Sehingga Ahlus Sunnah pada tidak memilih. Akibatnya Syiah yang naik dan berkuasa. Maka setelah itu beliau merubah fatwa beliau, mengikuti yang lebih tua, yaitu fatwa Syekh Albani, guru beliau, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Beliau sadar bahwa fatwa orang tua Syekh Albani lebih tajam daripada fatwa beliau. 9. Ingatlah bisa jadi kristenisasi, siahnisasi. Liberal semakin berkembang tanpa harus angkat senjata, namun hanya dengan perundang-undangan. Jika sebagian ustadz tidak bisa mengisi pengajian di sebuah masjid hanya karena DKM-nya simpatisan Syiah, maka bagaimana lagi jika Syiah beneran? Apalagi dalam skala yang lebih luas. Masing-masing telah menunjukkan sudut pandangnya, masing-masing telah berdoa dan berijtihad, dan masing-masing berniat baik untuk Islam dan negeri ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah memberikan yang lebih baik bagi kaum muslimin Indonesia. Wassalam.